Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mulai kembali penyuluhan kesehatan. Kali ini kita akan membahas mengenai meniti pandemi akankah usai. Judul yang begitu puitis, namun bisa juga menjadi suatu tragis kalau tidak kunjung usai pandemi COVID-19 ini. Pandemi ini sebetulnya adalah pengulangan sejarah. Pada tahun 1720 itu terjadi wabah pes atau yang disebut dengan Black Death yang ratusan ribu orang meninggal. 100 tahun kemudian 1820 terjadi wabah kolera. 100 tahun kemudian 1920 terjadi wabah flu Spanyol. Kemudian sekarang 2020 terjadi wabah pandemi COVID-19. Akankah 100 tahun kemudian terjadi lagi wabah 2120? Wallahu ta'ala alam. Yang jelas setiap 100 tahun sejarah membuktikan terjadi wabah demi wabah. Barangkali penyebabnya adalah kelalaian manusia. Ketika manusia sudah mulai mengabaikan kesehatan, mulai melakukan banyak kesalahan, banyak kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wabah. Ketika terjadi banyak penyimpangan, Allah Subhanahu wa taala turunkan wabah. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu an di dalam Hilyatul Auliya, "Iza ra'aital wabah qad fasha, fa'lam anna zina qad fasha." Jika kalian melihat wabah sudah tersebar, maka ketahuilah sesungguhnya zina telah tersebar. Maka wabah ini sebetulnya adalah akibat dari manusia itu sendiri. Kesalahan-kesalahan, ketidakpedulian, pelanggaran-pelanggaran yang diakibatkan oleh manusia. Kita lihat pada bulan Juli. Pada bulan Juli terjadi lonjakan yang begitu dahsyat. Namun para epidemiologi mereka memiliki penelitian kemungkinan lonjakan Juli akan berulang kembali di pertengahan September ini. Sehingga kita semua harus waspada, tidak boleh abai, juga tidak boleh terlalu ketakutan sehingga menyebabkan stres, cemas dan sebagainya. Namun tetap waspada. Pada tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan 17 Juli 2021, kurang dari 1 bulan, terjadi peningkatan kematian yang sangat luar biasa di kalangan dokter. Lebih dari peningkatan 100 kematian. Dari 401 menjadi 545 dokter yang meninggal. Itu pada bulan Juli. Dan semua nakes yang meninggal, tenaga kesehatan yang meninggal karena COVID ini total berjumlah 1323. Ini menunjukkan bahwa wabah ini memang benar ada dan memang benar mengancam nyawa, sehingga harus kita lebih waspada, lebih taat, mulai menyadari bahwa wabah ini bukan berita bohong, bukan hoax, dan kita harus mempunyai strategi untuk menghadapinya. Walaupun sekarang angka menunjukkan pengurangan, namun kita harus waspada. Karena para peneliti epidemiologi mengatakan diperkirakan akan terjadi lonjakan kembali seperti bulan Juli pada pertengahan September ini. Masalah wabah ini awalnya adalah masalah kesehatan. Apabila tidak kita potong di kesehatan, dia akan berlanjut ke masalah ekonomi. Kalau masalah ekonomi tidak kita potong, dia akan berlanjut ke masalah sosial.
Ketika sudah terjadi masalah sosial ini, maka akan begitu mudah kita mendapatkan berita hoax. Berita hoax itu ada dua. Bisa karena disinformasi, berita yang salah, yang sengaja disebar untuk tujuan tertentu, atau misinformasi, yaitu tanpa sengaja menyebarkan berita salah. Nah, sehingga kita tidak tahu mana yang disinformasi, mana yang misinformasi, dan mana berita yang sesungguhnya. Inilah ketika wabah pandemi COVID-19 ini sudah merambah ke masalah sosial. Nah, apabila tidak kita potong lagi di masalah sosial ini, dia akan berlanjut ke masalah politik. Banyak berita hoax yang tersebar di masyarakat. Di antaranya, minum antibiotik dapat membunuh virus. Kemudian, minum minyak kayu putih. Kemudian, bawang putih mencegah COVID. Dan juga hoax yang beredar tidak bisa terinfeksi ulang. Ini semua adalah berita-berita yang tidak benar. Bisa jadi disinformasi, berita yang sengaja disebar, atau bisa jadi misinformasi, berita salah namun latah kita sebarkan. Maka kita harus betul-betul waspada. Nah, kemudian perilaku publik yang sulit untuk dikontrol. Ketika pemerintah sudah menerapkan PPKM, ada saja celah untuk melanggar. Di jalan A ditutup, bisa lewat jalan B dan sebagainya. Ini juga yang membuat sulitnya untuk mengontrol COVID-19 ini. Dan masyarakat kita adalah masyarakat yang paternalistik, masyarakat yang butuh figur. Sehingga selain tokoh-tokoh formal seperti kepala daerah, presiden, juga dibutuhkan tokoh-tokoh informal seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh politik untuk mengajak semua orang di komunitasnya untuk sadar bahwa wabah pandemi COVID-19 ini masih ada, untuk berusaha sehat, mengajak semua warganya untuk berusaha sehat. Jika kita sehat, Anda sehat, maka insya Allah COVID-19 ini akan cepat berlalu. Cakupan vaksinasi. Pada saat ini cakupan vaksinasi sudah berjumlah 62,48 juta dosis. 62,48 juta dosis. Yang vaksinasi 1 sudah mencapai 20%. Vaksinasi 2, 10%. Sedangkan target untuk mencapai kekebalan komunitas adalah cakupan 70%. Artinya kita masih jauh dari target 70%. Sampai sekarang yang 2 kali vaksinasi baru mencapai 10%. Juga lonjakan-lonjakan ini membuat nakes yang kemarin sudah 2 kali divaksin harus divaksin yang ketiga, yang menyebabkan jatah vaksin untuk masyarakat akhirnya terpakai juga oleh nakes untuk vaksin yang ketiga. Nah, kemudian munculnya varian baru. Kita kenal dengan POC, varian of concern. Ada 4, alpha, beta, gamma, delta. Nah, varian baru ini itu menyebabkan sulit untuk didiagnosis. Kemudian penelitian terbaru ternyata varian baru ini juga lebih infeksius, juga dikatakan lebih ganas. Seperti varian delta, mutasi dari alfa, gejalanya ternyata para ahli mengatakan itu menyebabkan gejala yang lebih hebat. Akhirnya varian baru ini menyebabkan kita semua kewalahan. Masyarakat banyak yang terinfeksi, tenaga medis juga kewalahan.
yang tidak lain penyebabnya adalah faktor manusia itu sendiri. Faktor manusia yang terbesar yang menyebabkan terjadinya varian baru. Itu menurut penelitian para ahli. Ketika kita semua abai, tidak peduli, maka akan bermunculanlah varian-varian baru ini. Man ya'mal su'an yujza bihi. Ya. Jika kalian melakukan keburukan, ya kalian yang akan dibalas dengan keburukan tersebut. Kemudian pelaksanaan 3T. Pelaksanaan 3T. Telusur. Ini yang penting, telusur. Ketika ada satu orang yang bergejala COVID-19, kemudian dites ternyata positif COVID-19, WHO mengatakan kemungkinan besar dia sudah menularkan pada 30 orang. Maka telusur di sini sangat penting. Kalau ada satu orang yang positif, harus ditelusur paling tidak 30 orang yang pernah kontak dengan dia. Kemudian tes. Nah, tes yang paling dianjurkan, yang standar adalah PCR, usap tenggorok. Ini adalah tes yang terbaik untuk mengetahui terkonfirmasi COVID-19 atau bukan. Namun, karena terjadi mutasi, terjadi varian baru, akhirnya PCR juga sudah sulit untuk mendeteksi varian-varian baru. Akhirnya menggunakan genomic sequencing, pemeriksaan gen. Yang ini tentunya biayanya lebih besar, butuh sarana prasarana yang lebih besar, yang mestinya bisa kita cegah di hulu, akhirnya sekarang sudah merambah ke permasalahan yang di hilir. Akhirnya semua kita kewalahan. Untuk obat belum ada obat definitif yang pasti itu untuk COVID. Jadi penggunaan obat-obat yang belum diketahui keamanan, khasiatnya, lebih baik kita harus waspada. Karena sampai sekarang para ahli pun mengatakan belum ada obat definitif. Ini obat COVID. Pasti ini obat COVID, itu belum ada. Apalagi kalau kita sekedar ikut-ikutan dari media sosial, cari-cari di berita, kalau COVID obatnya apa, itu tentu sangat berbahaya sekali. Kemudian masalah hilir. Mengapa terjadi lonjakan jumlah kasus? Karena di hulu tidak ditangani dengan baik, akhirnya bebannya ke hilir. Semestinya masalah di hulu yang harus kita atasi. Masalah di hulu itu promotifnya, peran serta masyarakat. Jadi masyarakat harus dilibatkan aktif, harus sadar bahwa ini adalah masalah bersama. Kemudian tokoh masyarakatnya juga harus aktif. Kemudian kebijakan isolasi wilayah yang konsisten itu promotif di hulu. Juga preventif, pencegahan, yaitu cakupan vaksinasi. Cakupan vaksinasi, kekebalan imunitas, itu yang diharapkan. Dengan cakupan vaksinasi yang tercapai, diharapkan terjadi kekebalan komunitas. Targetnya 70% untuk mencapai kekebalan imunitas. Kemudian diagnosis dini, varian baru yang sudah kita jelaskan, pelaksanaan 3T, telusur, tes, dan terapi. Ini semua harusnya sudah selesai di masalah hulu. Di masalah hulu. Menutup semua celah. Jangan sampai permasalahan menumpuk di hilir. Di halaman kedua ya. Tadi kelewat. Halaman kedua. Hulu, masyarakat. Hilir, fasilitas layanan kesehatan.
Jadi harus ditutup celah, jangan sampai dari hulu masalahnya pindah ke hilir. Nah, ana tadi membaca kitab Mishkul Hitam. Sangat bagus sekali ketika hadis yang kelima, hadis muttafaq alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim allazi la yajri summa yaktasilu minhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah di antara kalian kencing di air yang tidak mengalir, air tergenang yang tidak mengalir, kemudian kalian mandi di situ. Penulis menukilkan perkataan Ibnu Taimiyah, kata Ibnu Taimiyah, saddan lizzari'ah. Ini adalah untuk menutup celah. Nah, jangan sampai kalau satu orang kencing belum berubah jadi najis. Kalau ini tidak ditutup, maka semua orang akan kencing. Akhirnya air tersebut berubah menjadi najis. Nah, kita semua juga harus sadar. Kalau ini tidak apa-apa, kalau ini tidak apa-apa, ini diperbolehkan. Akhirnya semuanya lalai, semuanya melakukan pelanggaran-pelanggaran. Akhirnya kasus ini meledak. Nah, kemudian masalah COVID-19 ini adalah masalah kesehatan masyarakat, bukan individual. Kalau patah tulang, kalau usus buntu, itu adalah masalah kesehatan individual. Tetapi COVID-19 adalah masalah kesehatan masyarakat, bahkan dia disebut pandemi, kegawat daruratan global. Semua anggota masyarakat harus menjadi peserta dan pelaku aktif dalam membendung COVID-19, jangan sampai terus berlanjut. Negara yang besar seperti Amerika Serikat, yang mereka negara yang kaya, adidaya, mereka punya vaksin yang bagus, Pfizer mereka punya Moderna, mereka punya Johnson & Johnson. Namun sekarang Amerika Serikat babak belur. Kasus di sana melonjak lebih dari 100% dari bulan-bulan sebelumnya. Artinya kalau negara yang besar saja bisa kacau, bisa kocar-kacir, tentu Indonesia harus lebih waspada, harus lebih siap, jangan sampai itu menimpa negara kita. Ini semua harus dibangun dari kesadaran masyarakat semuanya untuk tetap menjaga kesehatan, untuk tetap menjaga stamina fisiknya, imunnya, dan perlindungan yang spesifik untuk meningkatkan imun pada COVID-19 ini adalah dengan vaksinasi. Sehingga mari, negara kita sudah berupaya keras bersaing dengan negara-negara di dunia untuk mendapatkan vaksin. Ketika pemerintah sudah menyediakan vaksin dengan gratis, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian kembali ke POC, variant of concern. Di halaman berikutnya, variant of concern. Nah, kalau zaman Belanda kita dijajah oleh POC, maka sekarang tahun 2020 ada POC gaya baru, yaitu variant of concern, alpha, beta, gamma, dan delta. Jangan sampai kita dijajah oleh POC yang baru ini, yaitu alpha, beta, delta, dan gamma. Nah, berikutnya derajat berat COVID-19. Jadi kita harus tahu kapan dia disebut ringan, kapan disebut sedang, kapan disebut berat. Disebut ringan kalau dia ada gejala saluran napas, batuk, pilek, demam, namun belum ada pneumonia. Pneumonia itu biasanya gejalanya sesak hebat, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ronsen, ternyata ada infeksi paru. Nah, ketika dia sudah jatuh ke pneumonia,
maka ini disebut dengan gejala sedang. Dan gejala sedang ini harus indikasi rawat di rumah sakit. Adapun gejala ringan, batuk, pilek, demam biasa, itu bisa isolasi di rumah. Dengan penentuan kapan isolasi di rumah, kapan isolasi di rumah sakit, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter, bukan kita sendiri yang menentukan. Nah, saat ini kasus-kasus di IGD itu sudah mulai turun. Kasus dirawat inap sudah mulai turun di bawah 60%. Namun yang sangat dikhawatirkan, kasus-kasus di ICU justru meningkat. Lebih dari 95% pasien-pasien yang dirawat di ICU adalah COVID-19. Artinya masyarakat kita dia menahan diri di rumah. Ketika gejala ringan, sedang, dia menahan diri di rumah. Nah, ketika sudah berat, barulah masyarakat ke rumah sakit, akhirnya dirawat di ICU. Tentunya ini harus menjadi perhatian bahwa isolasi di rumah, isolasi mandiri tetap harus berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Sehingga mencegah kesalahan pemilihan obat, mencegah perburukan, dan mencegah keterlambatan ke rumah sakit. Jangan semua obat yang ditawarkan kita beli, kita konsumsi, dapat info dari teman, dapat info dari grup, cari di internet, akhirnya kita beli obat sendiri yang menyebabkan justru menjadi perburukan. Kemudian gejala. Di situ ada tabel gejala tanda. Fase awal, tahap 1, infeksi awal. Ini disebut dengan fase viremia. Jadi di situ tahap 1 dibagi dua, ada yang OTG, ada yang ringan. Nah, di saat ini perlu dicari kasus secara aktif. Sebagaimana WHO mengatakan, orang yang positif COVID-19 berpotensi menularkan kepada 30 orang lainnya. Nah, di saat ini itu harus dicari betul-betul, ditelusur siapa-siapa yang kontak, siapa-siapa yang bergejala, yang kemungkinan tertular COVID-19 pada tahap OTG dan ringan. Kemudian tahap fase kedua, yaitu fase pulmonal atau fase paru, atau dia sudah menyerang paru. Nah, pada tahap ini napasnya pendek, hipoksemia. Hipoksemia itu kalau diukur saturasi oksigennya kurang dari 95%. Nah, pada tahap ini kalau di ronsen paru-parunya ternyata sudah tidak normal, sudah ada corakan pneumonia. Ini sudah fase yang harus dirawat di rumah sakit. Dan pemberian obat pada fase ini sangat ditentukan dengan timing yang tepat. Jadi COVID-19 ini ketika dia di fase sedang, inilah pemberian obat yang tepat untuk memulai pengobatan. Kalau dia sudah di fase berat, itu obat-obatan terkadang sudah tidak banyak manfaatnya lagi. Para ahli ilmuwan sekarang merumuskan bahwa tata laksana kunci COVID-19 ada dua. Yang pertama antivirus. Sebagaimana yang tadi dijelaskan, belum ada antivirus yang definitif untuk penggunaan antivirus. Ya, jangankan masyarakat awam, para ahli juga mengatakan belum ada antivirus apa yang definitif, yang ini memang untuk sakit COVID. Nah, yang kedua, imunomodulator. Jadi imunomodulator itu yang pertama meningkatkan imun yang spesifik untuk COVID-19 adalah dengan vaksin. Kemudian yang non spesifik dengan mikronutrien, vitamin-vitamin, itu efektif. Nah, yang kedua imunosupresan. Imunosupresan itu dengan obat-obatan, obat-obat antiinflamasi. Yang obat-obat ini jangan sembarangan kita konsumsi kecuali dari dokter-dokter ahli yang kompeten, karena obat-obat ini juga mempunyai efek samping jangka pendek dan jangka panjang. Kesimpulannya, untuk masyarakat awam, jangan sibuk di obat-obat.
imunosupresan, jangan sibuk di antibiotik, jangan sibuk di antivirus. Karena para ahli saja belum menemukan yang spesifik untuk pengobatan COVID-19. Tapi kita, masyarakat, sibuklah dengan menjaga pola hidup yang sehat, mengkonsumsi buah-buahan, vitamin, dan juga dengan perlindungan atau peningkatan imun spesifik untuk COVID-19, yaitu dengan vaksin. Nah, kemudian di halaman berikutnya, tata laksana COVID-19. Ada yang pertama, isolasi mandiri atau di rumah sakit. Kalau dia ringan, cukup isolasi mandiri. Kalau dia sudah sedang, harus di rumah sakit. Dan ini semua harus dengan keputusan dari dokter, bukan keputusan masyarakat. Saya isolasi mandiri saja. Minimal konsultasi dengan tenaga kesehatan. Apakah kita layak untuk isolasi mandiri atau harus dibawa ke rumah sakit? Yang kedua, oksigenisasi. Oksigenisasi dengan pemberian oksigen. Atau dengan usaha supaya oksigen itu maksimal masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang prone position, posisi tengkurap, posisi tidur rotasi berkala. Nah, sekarang digalakkan dengan posisi tidur rotasi berkala. Pertama dengan tengkurap, setengah jam sampai 2 jam kita tengkurap, kemudian miring kiri, setengah jam sampai 2 jam, miring kanan, kemudian posisi setengah duduk. Yang ini akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan oksigen masuk ke dalam paru-paru dan bisa menyebar secara maksimal ke seluruh badan. Karena prinsipnya bagian paru-paru yang paling kuat itu adalah otot belakang. Bagian belakang paru-paru itu yang paling kuat. Nah, kalau kita hanya terlentang saja, napas kita tidak maksimal. Justru otot belakang paru-paru yang paling kuat dia tertekan. Nah, disitulah para ahli menyatakan harus tidur rotasi berkala. Tengkurap, miring kiri, miring kanan, setengah duduk. Karena untuk memaksimalkan kerja otot paru-paru yang paling kuat, yaitu otot belakang. Sekarang, WHO di bulan September ini sedang meneliti obat baru untuk COVID-19. Di antaranya, obat anti leukemia, anti lupus. Nah, artinya penelitian obat-obat ini terus berlangsung. Apa yang definitif untuk COVID-19? Nah, klasifikasi klinis gawat napas. Ini yang paling mudah. Kalau kita punya keluarga sedang isolasi mandiri, ringan. Kapan dikatakan ringan? Dia masih sadar, masih kontak baik, ngobrol biasa, napasnya sedang 15 sampai 20 kali per menit. Tidak ada otot bantu napas, tidak terlihat sesak. Kemudian tekanan darah, nadi dan lainnya bagus. Kapan dikatakan dia sedang? Dia dikatakan sedang kalau napasnya sudah cepat, lebih dari 24 kali per menit. Kemudian terlihat ada menggunakan otot bantu napas. Kemudian saturasinya 95% atau kurang. Nah, patokannya saturasi. Nah, kalau kita melihat keluarga kita terlihat sesak, segeralah hubungi tenaga kesehatan yang dia punya alat saturasi. Nanti bisa dicek di rumah, ternyata saturasinya 90, 93, itu artinya sudah gejala gawat napas sedang. Dan ini harus dibawa ke rumah sakit. Kapan disebut berat? Kalau sudah mulai tidak sadar, tidak bisa diajak bicara lagi, napasnya sangat cepat, 30 bahkan lebih, saturasinya di bawah 95, 90, 89, kemudian tensi turun, nadi cepat, itu sudah gejala berat. Harus dibawa ke rumah sakit, dan biasanya setelah dilakukan penilaian di rumah sakit, dibawa ke ruang ICU yang siap dengan ventilator atau alat bantu napas. Maka jangan sampai turun ke sedang dan berat. Saat ringan inilah harus betul-betul diawasi, diterapi
istirahat yang cukup, kemudian makan buah, vitamin dan sebagainya. Dan jangan mengkonsumsi obat sembarangan, karena obat tersebut bisa berakibat efek samping sekarang ataupun yang akan datang, yang mungkin dengan tanpa obat itu bisa sembuh sendiri. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, virus itu penyakit yang bisa sembuh sendiri. Tapi karena kita coba-coba, semua obat kita makan, akhirnya justru obat tersebut membahayakan diri kita sendiri. Belum ada antivirus definitif terhadap SARS-CoV-2, namun yang paling sering dipakai adalah Favipiravir, Remdesivir. Nah, itu sekedar kita wawasan tahu yang sekarang dianjurkan oleh tenaga ahli, Favipiravir, Remdesivir. Dan obat ini sangat langka di pasaran, sulit untuk dicari. Kemudian immunity, yang paling penting vaksin, karena adalah perlindungan spesifik, peningkatan imun spesifik adalah vaksin. Sehingga semuanya yang di atas 12 tahun harus divaksin. Kemudian halaman berikutnya, halaman 27. Di sini dijelaskan fase-fase. Pada hari pertama sampai hari ke-8, gejalanya batuk, demam, pegal-pegal, sesak napas. Pada fase inilah 1 sampai 8 ini paling tepat menggunakan antivirus, kemudian terapi plasma. Ini yang terbaru. Namun antivirus sebagaimana sudah dijelaskan harus dari dokter ahli. Terapi plasma sebetulnya di fase ini yang paling bagus. Kalau dia sudah berat, sudah gagal napas, antivirus dan terapi plasma itu sudah tidak banyak manfaatnya lagi. Justru di awal-awal yang harus dikasih terapi seperti ini. Adapun imunomodulator, peningkatan imun, itu dari awal sampai akhir harus bagus untuk digunakan. Begitu juga dengan ajuvan. Ajuvan itu obat-obat tambahan yang bisa meningkatkan imun, yaitu bebas saja kapan diberikan. Sekarang luaran klinis tanpa gejala. Pasien tanpa gejala 100% sembuh. OTG 100% sembuh. Gejala ringan 100% sembuh. Sedang, gejala sedang yang dia sudah mengenai paru-paru 96% sembuh. Kemudian berat 94% sembuh. Meninggal kurang lebih 5%. Biasanya yang meninggal ini yang dia punya komorbid, sudah ada penyakit yang paling sering adalah hipertensi, kencing manis, gagal jantung, gagal ginjal. Nah, kalau kita punya orang tua yang hipertensi, kencing manis, sakit jantung, gagal ginjal, itu harus lebih hati-hati karena ini berpotensi untuk jatuh ke fase berat, kritis, bahkan meninggal dunia. COVID-19 adalah suatu penyakit yang replikasi virusnya berhubungan dengan respon inflamasi tubuh manusia. Jadi kalau respon imun tubuh manusia itu baik, maka virus ini bisa diatasi dengan baik. Kemudian halaman berikutnya, koinfeksi. Koinfeksi itu pasien yang awal mulanya COVID, kemudian mendapatkan infeksi lain dari bakteri-bakteri yang lain. Dikatakan di dalam penelitian terjadi 77% terjadi koinfeksi. Jadi awalnya dia virus corona, kemudian saat dirawat akan terjadi infeksi-infeksi yang lain. Itu terjadi pada 7% pasien. Penurunan kasus. Apa yang harus dilakukan? Sudah kita jelaskan bahwa yang paling penting
adalah membenahi di hulunya dengan meningkatkan promosi kesehatan, pencegahan. Jangan sampai masyarakat yang tadinya sehat menjadi COVID. Benahi di hulu, kebijakan payung, kebijakan yang benar, kuat, dan dipatuhi masyarakat. Kemudian peran serta masyarakat yang tidak kalah penting, tokoh masyarakat informal seperti ustadz, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh politik. Nah, yang apabila dia bisa mengajak masyarakat yang di bawah dia, yang dia punya pengaruh di situ, maka masyarakat akan mengikuti dan waspada dengan COVID-19 ini. Kemudian perkuat di hilir dengan kesiapan fasilitas layanan kesehatan, cakupan vaksinasi, dan 3T tadi. Tes, terapi, telusur. WHO sudah mencanangkan satu pasien COVID bisa menularkan ke 30 orang. Artinya betul-betul kita harus waspada di sini dan men-stop cukup di OTG dan gejala ringan. Jangan sampai masuk ke gejala sedang dan berat, karena sudah gejala sedang, sudah gejala berat, tingkat kesembuhan juga sudah semakin menurun, tingkat kematian yang akan naik. Dengan meningkatnya kasus COVID-19 ini, angka kematian juga akan meningkat. Dengan meningkatnya angka kematian di masyarakat, angka kematian nakes juga akan meningkat. Kalau sudah nakesnya banyak yang meninggal, sudah lebih dari 1.000 tenaga kesehatan meninggal, maka dikhawatirkan akan terjadi kelelahan, dan siapa lagi yang akan menangani COVID-19 ini di bidang kesehatan. Pandemi masih panjang dan terus berlangsung. Lonjakan-lonjakan kasus diprediksi akan tetap terjadi. Bahkan penelitian terbaru epidemiologis mengatakan pertengahan September dikhawatirkan akan terjadi lonjakan kasus seperti di bulan Juli. Maka kita semua harus tetap waspada, tetap jaga kesehatan, dan tetap optimis. Tetap optimis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat wabah pandemi COVID-19 ini dengan segera. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.